Kita mengasihi Tuhan, maka kita beribadah di tempat ini hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Coba senyumnya dulu dong, saya lihat dulu. Puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu.
saya. Sekarang bersuka, pokoknya sekarang bersuka. Gak mau tahu, sekarang harus bersuka. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersuka karena kebaikan Tuhan yang tidak terukur. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya diriku besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banyak kasih langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banyak kasih langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Aku juga syukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Allah. Yesus, hati kekuatanmu, besar anugerahmu, akan berhentiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banyak kasih langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Aku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Allah. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Allah. Yesus, ajar kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Saudara, kita mau mendengar kesaksian dari saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini ya Bapak Ibu Saudara. Monggo. Haleluya.
mengucap syukur sama Tuhan kalau di tahun ini ditambahkan usia 1 tahun lagi. Juga terima kasih buat keluarga Bapak Ibu Gembala yang selalu mendoakan saya, yang selalu mengingat saya dalam setiap doa-doa pribadinya. Semua kebaikan Tuhan sampai hari ini yang saya rasakan sungguh sangat luar biasa. Banyak hal di masa lalu yang membuat saya bersedih, tapi Tuhan bawa saya dalam setiap musim kehidupan di mana saya boleh belajar banyak yang mungkin baru buat saya, yang dulu mungkin cuma saya dengar dari kesaksian orang, tapi hari ini saya mengalami sendiri. Dan kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa melewati semuanya itu. Terima kasih sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang sudah menyertaiku, yang sudah melindungiku, memberkatiku, dan juga membawaku kepada musim-musim yang terbaik yang sudah Tuhan boleh berikan kepadaku. Hari ini saya juga mengucap syukur jika tahun lalu saya berjemaat di tempat ini dan sampai hari ini saya masih tetap boleh beribadah bersama. Saya berterima kasih untuk semua jemaat. Mungkin masih banyak juga saya yang lupa ya namanya satu persatu, jadi mohon maaf kalau mungkin gak hafal namanya, tapi puji Tuhan nanti semakin berjalannya waktu saya berusaha untuk mengingat satu-satu jemaat di tempat ini. Biarlah apa yang kita lakukan di tempat ini pun semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama untuk tetap setia mengiring Tuhan, bergandengan tangan, melepaskan segala ego. Mari kita benar-benar bersatu hati untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Hari ini saya mau menaikkan sebuah pujian sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kau
dalam kehidupan Ibu Yuli. Mari ada yang mau menyambung Ibu Novi? Ada Ibu Novi ya? Atau mau yang lain ada yang mau nyambung? Monggo, ada ya? Ini depan. Oh, Ibu ini couples goals di sini. Ibu Sugeng atau Pak Sugeng? Nggak bisa, ini perselit. Ini keluarga. Puji nama Tuhan. Saya nggak tahu ini berdiri di sini, tapi saya tahu Tuhan baik. Selama 19 tahun saya menyatukan hati dengan suami, hidup dalam bahtera rumah tangga. Banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya dapatkan. Untuk rugi itu semuanya Tuhan sudah tambahkan. Bagi saudara-saudaraku, tetaplah setia, tetaplah bersukacita, apapun yang terjadi. Tuhan itu luar biasa. Saya menikmati hidup bersama dengan suami. Pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu, dari dua karakter yang berbeda, tapi Tuhan membuat saya semakin hari semakin ya sampai hari ini Tuhan campur tangan, Tuhan baik bagi hidup kami. Saya boleh mengajak keluarga saya maju ke depan. Kayaknya nggak enak berkat saya nikmati sendiri ya Bapak Ibu. Ya, karena saya menikah terus dapat berkat 2 anak, jadi saya undang keluarga saya. Dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Saya rindu naikkan pujian. Setia, semua tetap setia. Ku tetap cinta. Oh ya, keliru. Ku
kiranya sangat memberkati. Begitu banyak ya, banyak hal yang dialami. Begitu pula dengan kita semua Bapak Ibu, banyak juga yang kita alami baik pergumulan maupun doa kita. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya satu keyakinan bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Sedang kita mau mendengarkan firman Tuhan, lagu ini terlebih dahulu memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di saat sepertinya Tuhan tidak jauh, sepertinya Tuhan diam saja, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi mujizat yang terbesar yang terjadi adalah saat karakter kita diubahkan. Dalam hal apapun itu, sikap hati kita adalah tetap percaya dan mengucap syukur apapun keadaan saat ini, Bapak Ibu Saudara.
Ada banyak hal yang sudah kami alami dalam hidup, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Engkau tetap setia karena Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar kesaksian yang memberkati kami. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Firman-Lah Tuhan yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi pedoman, firman yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Berfirman-Lah kepada kami pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan semua kami yang hadir ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Singkapkan segala rahasia firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan kita ada. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang waktunya untuk berubah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Dan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang kita perhatikan pagi hari ini adalah supaya kita berubah. Waktunya untuk berubah. Ada banyak hal di dalam hidup kita, saudara-saudara, terjadi perubahan-perubahan. Saudara-saudara, kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, dan kalau kita melihat situasi, kondisi hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak perubahan. Dunia saja berubah, saudara-saudara. Teknologi segala macam sekarang berubah. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhan pun kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya harus berubah. Jangan, saudara-saudara, karakter kita, sikap kita, ketika kita ikut Tuhan tidak ada perubahan. Dan pagi hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, kita harus berubah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata berubah di dalam bahasa Inggris memakai kata transform. Makanya ada kata transformasi, ada pembaharuan. Dan di dalam bahasa Yunani, kata berubah ini memakai kata metamorfor. Nah, dari kata itu muncul kata metamorfosa. Nah, kalau saudara, adik-adik di sekolah ada pelajaran biologi, itu ada metamorfosa, ada perubahan bentuk. Nah, yang Alkitab katakan pagi hari ini, kata berubah ini, ada perubahan kondisi. Bukan berubah bentuk, saudara-saudara. Yang Tuhan mau adalah perubahan hati. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12, di ayat yang kedua ini, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, berubahlah, jangan serupa dengan dunia.
Saudara, mungkin dunia hari-hari ini ikut dengan pola, dengan kejahatan, dengan hal-hal yang terjadi. Jangan ikut, saudara-saudara. Tetapi kita harus berubah. Dan harus terjadi perubahan di dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Supaya orang melihat, wah, ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karakternya berubah, sikapnya berubah, cara bicaranya berubah, perbuatannya berubah. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kita punya masa lalu yang, saudara, mungkin masing-masing punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang di luar Tuhan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita harus semakin berubah. Firman Allah katakan kita menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, kita akan lihat, saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh sama dengan dunia dan mengapa kita harus berubah. Kita lihat, saudara-saudara, yang pertama di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Coba kita lihat, saudara-saudara, supaya tahu kita harus tidak sama dengan dunia. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang pertama adalah faktor eksistensi atau keberadaan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh sama dengan dunia ini? Karena kita adalah yang diciptakan menurut gambar. Kata gambar, saudara-saudara, memakai kata image. Sama dengan Allah. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan diri saudara, saya ini serupa, segambar dengan Allah. Jadi kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Karena kita ini sama, segambar dengan Allah. Kita satu dikatakan image Allah. Keberadaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafas. Roh, dalam bahasa Ibrani roh, ya, seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, di dalam gambar diri kita ini ada gambar Allah. Jadi betapa kita harus menghargai keberadaan kita, bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi saudara-saudara, dosa menghancurkan itu. Dosa merusak itu, saudara-saudara. Iblis merusak gambar Allah di dalam hidup kita. Makanya ada yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam narkoba, segala macam, akhirnya merusak gambar Allah. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu keberadaan diri kita, keberadaan hidup kita, betapa kita harus menjaga hidup kita, dan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin. Kita harus berubah, saudara-saudara. Cara hidup kita, apapun yang kita sudah lakukan dulu, jangan lagi kita lakukan. Karena kita tahu firman Allah katakan kita ini gambar dan rupa Allah. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, betapa Tuhan menciptakan kita. Makanya di ayat 7, Kejadian 2 ayat yang ke-7, coba kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kita ini, saudara, kalau kita melihat tentang kejadian manusia, bukan apa-apa kita, saudara-saudara. Kita dari debu tanah. Makanya pengkhotbah katakan dari debu kembali kepada debu. Apa yang menjadi kebanggaan kita?
Firman Allah katakan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah menghembuskan. Ketika kita tahu bahwa keberadaan kita ini manusia adalah ciptaan Allah dan kita serupa dengan gambar Allah, keberadaan kita ini, betapa kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, waktunya kita berubah. Waktunya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Anak-anak Tuhan, di berita hari-hari ini, saudara, lihat bagaimana kekristenan itu dilawan dan bagaimana gereja itu. Kalau saudara lihat di TikTok, saudara-saudara, ada gereja seperti gereja bangun, ada tanda salib ya di Jepang, tetapi di dalamnya saudara-saudara diskotik, di dalamnya tempat orang pesta pora. Dan saudara, betapa kita harus berbeda hari-hari supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang kedua, supaya kita tahu bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, ketika kita terima Tuhan, kita diberi kuasa. Kata kuasa ekousia. Dan dikatakan supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita harus berubah. Yang pertama, kita tahu keberadaan, kita tahu gambar diri kita, kita tahu siapa kita. Yang kedua, saudara-saudara, status kita. Status kita adalah anak Allah. Saudara, kalau kita tahu kita ini adalah anak Allah, anak Tuhan, betapa kita harus menjaga hidup kita. Tapi hati-hati, saudara-saudara, iblis sedang merusak. Dia sedang bekerja keras hari-hari. Makanya saudara-saudara, dalam keluarga, lindungi saudara dengan doa. Lindungi dengan doa. Karena iblis juga bekerja dengan gencar, saudara-saudara. Ingin menghancurkan rumah tangga, ingin menghancurkan anak-anak, ingin menghancurkan masa depan anak-anak. Makanya betapa penting kita untuk kita hidup dalam doa. Dan kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Firman Allah katakan, semua orang yang menerima Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mari katakan dalam diri saudara, saya anak Tuhan. Saya anak Allah. Kalau saudara tahu keberadaan kita, betapa kita harus menjaga hidup ini, saudara-saudara. Saya ini anak Tuhan, dan selalu harus memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Karena, coba saudara perhatikan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini berbicara tentang kewarganegaraan. Di dalam dunia kita punya warga negara. Warga negara kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita ini ketika ada di dalam Tuhan, kita menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Kalau
kita tahu bahwa kita ini warga kerajaan sorga. Dan sorga itu kudus, sorga itu suci. Betapa kita harus menjaga kehidupan kita untuk hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Makanya saudara-saudara tahu diri, tahu siapa kita. Bahwa kita ini warga kerajaan sorga. Dan kita saudara-saudara adalah perwakilan sorga di dalam dunia ini. Supaya orang melihat, wah, ada perubahan dalam hidup. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sudah ikut Tuhan, ada banyak perubahan. Makanya Tuhan mau supaya seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2 tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, karena melimpahnya kasih karunia, ini kan kebanyakan begitu saudara. Akhirnya muncul satu pengajaran, hyper grace, kasih karunia yang berlebihan. Yang penting kan ada kasih karunia. Betul kita hidup karena kasih karunia, tetapi jangan kita memainkan kasih karunia itu. Akhirnya kita mulai buat dosa. Kan Tuhan penuh anugerah, betul saudara-saudara. Tetapi dosa tetap dosa. Dosa ada hukumannya. Tapi kasih karunia itu tetap berjalan supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara-saudara. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kadang-kala kita mau jatuh, tetapi kasih karunia Tuhan mengangkat kita. Yang penting di sini saudara-saudara, seperti Yesus katakan, jangan lakukan lagi. Siapa di sini saudara-saudara tidak pernah berdosa? Semua kita pernah berdosa. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengangkat kita, membentuk kita, mengajar kita untuk kembali dan semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita tahu diri saudara-saudara. Kemudian yang keempat, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba. Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Galatia, kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu sudah diangkat menjadi anak. Dan kamu mendapatkan warisan. Kita ini ahli waris, saudara-saudara. Ahli waris kerajaan sorga. Dan janji Allah ini tidak bisa dibatalkan. Sebagai ahli waris kerajaan sorga, kalau kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, bagian kita adalah sorga, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ahli waris, saudara-saudara, di dalam dunia pun kita, saudara, hari-hari ini kan orang tua ahli warisnya anak, nggak mungkin orang lain, saudara. Jadi kita harus pegang teguh bahwa kenapa kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Yang pertama tadi, saudara-saudara, faktor keberadaan kita. Kalau kita tahu diri, saudara, bahwa kita ini gambar Allah. Kemudian status kita ini anak Tuhan. Kemudian warga kerajaan sorga kita. Dan yang keempat, aspek kedudukan kita. Kita ini ahli waris kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Makanya jangan ragu ikut Tuhan. Terus berubah, saudara-saudara. Dan perubahan, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam dunia ini, kalau terjadi perubahan pasti ada pro, pasti ada kontra. Tetapi perubahan yang baik pasti orang selalu memuji. Jangan saudara-saudara kita ikut Tuhan bukan berubah baik, tetapi makin jelek. Tuhan inginkan dan saya berdoa supaya semua kita berubah menjadi lebih baik. Amin. Jangan berubah. Aduh, dulu
Dulu nggak omongin orang, sekarang omongin orang. Itu perubahan yang tidak baik. Perubahan yang baik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berubah di dalam Tuhan, saudara-saudara. Apa yang perlu berubah? Nah, kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Apa yang perlu diubah? Pola pikir, mindset, saudara-saudara. Makanya mindset kita harus diubah. Kalau pikiran kita, pola pikir kita masih pola pikir lama, kita akan tinggal terus dalam keadaan yang seperti itu. Karena apa, saudara-saudara? Wah, ini sudah dari dulu saya begini. Kan biasanya ada perubahan begitu ya. Kan begini dari dulu. Ketika ada perubahan, kita tidak terima. Mindset kita, saudara-saudara, mari kita rubah hari-hari. Pola pikir kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Harus semakin maju di dalam Tuhan. Dunia saja semakin maju, saudara-saudara. Kita juga harus semakin maju dalam cara berpikir kita. Cara berpikir, pola pikir kita harus semakin maju di dalam Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara, karakteristik dunia itu apa? Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Ini, saudara-saudara, apa yang ada di dalam dunia ini. Apa itu karakter kedagingan, karakter dunia. Mulai ayat 19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Paulus katakan kepada Timotius, akhir zaman orang akan mementingkan diri sendiri, percideraan, saling menjatuhkan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara perhatikan baik-baik ini ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus, saudara-saudara, sebelum dia jadi rasul, dalam Kisah Para Rasul katakan dia seorang yang bernama Saulus. Dia seorang yang dikatakan kelompok Sanhedrin. Dia seorang yang punya kedudukan. Dan dia katakan dengan jelas, dengan gamblang, dengan terbuka kepada jemaat di Galatia, saya sudah lakukan semuanya itu. Makanya dikatakan seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus, dia dulu masa lalunya, saudara-saudara, kelam, masa lalunya penuh dengan dosa. Dan dia katakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, saudara garis bawahi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, tadi kita sudah status kita, keberadaan kita warga kerajaan Allah. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, firman Allah katakan kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, waktunya kita mulai membenahi diri hari-hari. Hidup manusia berapa lama, saudara? Berapa lama kita hidup? Ada orang menjaga diri baik-baik, menjaga kesehatan dengan baik, konsumsi makanan dengan baik. Tapi saudara-saudara, bisa game over juga, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, mari kita bersyukur ya. Bu Yuli berulang tahun, kemarin juga Pak Yusuf, saya juga merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau umur usia bertambah, kita juga harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Kita juga harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita
kita juga harus semakin setia di dalam Tuhan. Makanya ada berita saudara-saudara, salah satu mungkin ya barusan ini, dia seorang pemilik restoran Aloha katanya. Dia nonton bola, dia paginya lari, kemudian sorenya dia olahraga, malamnya game over, saudara-saudara. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Kita tidak tahu sampai di mana Tuhan membawa kita. Betapa kita harus mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Betapa kita harus menjaga kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara, kembali dalam Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan ada perubahan. Waktunya kita untuk berubah hari-hari. Waktunya kita berubah. Firman Allah katakan, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekarang saudara-saudara, orang sudah dibutakan. Kenapa? Tidak ada pembaharuan budi. Menurut pandangannya benar. Nanti saya tanggung, nanti menurut saya begini. Kenapa? Dia masih pakai pola lama dan tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehendak Allah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan firman Allah, bukan berdasarkan analisa pertimbangan dari pikiran kita. Itu semua ada di dalam kebenaran firman Allah. Harus sesuai, harus sejalan dengan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, harus sejalan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terus bagaimana kalau kita tidak serupa dengan dunia? Kita kan hidup di dunia. Artinya saudara-saudara, cara dunia, pergaulan dunia, perbuatan dunia jangan ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara, orang yang berubah, orang yang mengalami transformasi dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-32, Kejadian pasal yang ke-32, Kejadian 32 ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, Yakub berubah nama menjadi Israel. Yakub artinya penipu, dirubah menjadi Israel. Israel itu adalah orang yang berjuang bersama dengan Allah. Pangeran daripada Allah, saudara. Artinya, jadi ada perubahan di situ. Kenapa? Dia bergumul dengan Allah, melawan Allah dan manusia, dan dia memperoleh kemenangan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yakub dulu dia memanfaatkan situasi untuk memperoleh hak kesulungan. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, nah ini saudara-saudara, ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saudara, makanya alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami Tuhan, supaya ada perubahan di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak berubah? Karena tidak ada perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Dan Yakub alami ini, saudara. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidupnya berubah. Dulu, saudara-saudara, nama Yakub ini, waduh, licik artinya, saudara. Tetapi saudara-saudara,
ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan di dalam hidup. Makanya saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Dan biasanya saudara-saudara kita lihat Yakub ini, dia alami perubahan karena Tuhan izinkan dia alami juga krisis, alami juga masalah. Coba kita lihat Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara perhatikan di sini bagaimana Yakub, walaupun dia anak daripada Abraham, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, keturunan yang hebat, saudara. Tapi dia juga alami masalah, pergumulan. Tapi justru dengan adanya pergumulan, dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sukses bukan berarti dia langsung hebat, saudara. Tetapi ada proses yang dia lewati, yang dia hadapi. Makanya saudara-saudara, kadang-kala kita orang tua alami prosesnya. Alami mungkin kita dari kampung, terus merantau, bekerja, pernah sendiri, berusaha, kemudian turun kepada anak kita. Nah, kadang-kala anak kita tidak tahu proses itu. Makanya saudara-saudara, ajarkan kepada anak kita untuk harus alami proses. Karena banyak saudara-saudara, ketika orang tuanya alami proses hebat, anaknya tidak mengalami, akhirnya ya seperti enak hidup. Ya kan? Biasanya anak-anak begitu, anak-anak sekarang susah diatur. Banyak suka melawan karena mereka tidak alami mungkin seperti yang kita alami. Tapi anak-anak remaja di sini manis-manis semua. Amin. Anak-anak remaja, dengar-dengaran ya. Puji Tuhan ya. Kadang kalau orang tua ajar, tetapi anak-anak lah maunya enak. Maunya sekarang saudara-saudara, anak-anak ya, pola pikir mereka harus ada di depan semua. Makanan semua di depan. Tapi mari kita mau belajar, anak-anak juga alami proses. Amin. Supaya mereka juga ada perubahan. Jangan jadi generasi akhirnya kita generasi yang kerja keras, kerja hebat, tapi generasi kita selanjutnya alami perubahan yang bukan yang menjadi baik, tapi menurun. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yakub juga dialami perubahan karena juga ada masalah. Tetapi dia punya komitmen. Ini saudara-saudara, komitmen. Komitmen. Makanya dalam hidup kita harus punya prinsip komitmen. Kalau kita punya komitmen, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau belajar ya anak-anak. Saya mau hidup benar. Saya mau keluarga saya diberkati. Ada komitmen di situ, saudara-saudara. Makanya coba kita lihat ketika Yakub ini, dia bergumul dengan Allah. Dia katakan, coba lihat di ayat yang ke-25. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara perhatikan di sini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub sini saudara-saudara, dia punya komitmen yang kuat. Ketika dia bergumul, dia bilang berkati.
Makanya saudara-saudara, ketika kita ibadah, kadang-kadang saudara-saudara kita datang dengan suasana hati yang tidak enak, ya kan? Kadang-kadang saudara-saudara, biasanya kalau wanita kan ada hormon-hormon yang akhirnya jadi tidak enak, lihat orang tidak enak. Mari kita pulang, kita ibadah, supaya kita pulang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau pulang, saya banyak beban ini Tuhan, saya mau ibadah. Makanya supaya kita ada perubahan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau ibadah, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya mau pulang supaya beban saya lepas. Saya mau pulang supaya saya diberkati Tuhan. Itu sudah. Supaya kita pulang, bukan seperti kita datang tadi, supaya kita pulang, wah puji Tuhan, saya mendapatkan berkat, saya dipulihkan Tuhan, saya diubahkan Tuhan. Bukan sekedar kita saudara-saudara datang ibadah, hanya duduk diam, hanya datang begitu saja. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, ibadah kan itu ada bagian-bagian. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman. Kadang-kadang ketika kita memuji Tuhan, kita diberkati dengan pujian. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan datang, kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan. Kita berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Makanya gunakan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan saudara-saudara sudah sakit, sudah di rumah sakit baru punya kerinduan, saya mau ibadah, sudah tidak ada kekuatan lagi. Selagi kita sehat, mari kita cari Tuhan. Amin. Selagi kita bernafas, mari kita cari Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita harus punya komitmen. Sama seperti Yakub. Sebelum engkau pergi, berkatilah aku. Makanya pagi hari ini, sebelum kita pulang, minta berkat dari Tuhan. Tuhan, berkati aku Tuhan. Supaya saya pulang diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan. Dan Yakub juga, saudara-saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia ada pengakuan. Ada pengakuan. Saudara, mau berubah harus ada pengakuan. Coba kita lihat Yakub, saudara-saudara. Kejadian 32 ayat yang ke-27. Kejadian 32 tadi ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Orang itu tanya, siapa namamu? Yakub. Yakub artinya apa? Penipu, licik. Dia ada pengakuan kepada Tuhan. Kadang-kala saudara-saudara, kita tidak mengaku di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan, akuilah Tuhan dalam setiap langkah hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mengaku, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 19, ketika kita mengaku dosa, kesalahan kita, ada pengakuan saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Coba kita lihat ayat itu, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui kita, akui. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, maka terjadilah perubahan dalam diri Yakub. Karena apa? Ada pengakuan. Ada pengakuan. Dia ini manusia berdosa. Saudara, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita tidak layak. Tuhan mau ada perubahan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Waktunya kita berubah, saudara. Waktunya kita menjadi lebih baik hari-hari ini.
supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Jangan kita tinggal terus dalam dosa, jangan tinggal dalam keadaan manusia yang lama, firman Allah katakan. Tapi kita harus menjadi manusia baru yang terus diperbaharui hari demi hari. Amin, saudara. Saudara berkata, sikap saya ini, karakter saya memang sudah begini. Saudara, kalau sudah begitu, saudara-saudara, itu tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Wes, aku ngono, begini ya begini. Harus berubah, saudara-saudara. Harus seperti Yesus. Karakter Kristus. Sudah ada banyak orang punya karakter-karakter. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, karakternya mulai berubah. Saudara, makanya alami perjumpaan dengan Tuhan. Ada karakter dulu pemarah, ada dulu karakter juga sedikit-sedikit marah, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, karakter itu semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Karena apa, saudara-saudara? Kita akan seperti Yesus. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan mau supaya ada perubahan di dalam hidup kita. Saudara berkata, nggak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Makanya betapa penting kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami itu, saudara, supaya saudara ada perubahan di dalam karakter saudara, di dalam hidup saudara, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Saudara mau berubah? Amin. Berubah menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Suami kadang-kala menginginkan istri untuk berubah. Istri pun menginginkan suami berubah menjadi lebih baik. Itu terjadi kalau apa, saudara-saudara? Ada doa, ada kesepakatan, ada perubahan terjadi kalau ada komitmen dengan Tuhan. Ada pengakuan di hadapan Tuhan. Dan penting sekali tadi, saudara-saudara, seperti Yakub tadi, ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan sendirinya karakter saudara akan diubahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita seperti bejana di tangan Tuhan, kita dibentuk. Kadang-kala pembentukan Tuhan itu kita tidak terima ya menurut daging kita. Tapi Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Saudara punya hati yang mudah dibentuk, punya hati yang mudah diubahkan. Jangan keraskan hati saudara. Wah, ini saya sudah begini, akhirnya hidup saudara akan begitu-begitu terus. Harus punya hati mudah dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti bejana yang dibentuk oleh Allah menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, ikuti saja proses yang sedang saudara alami hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berkat urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Kita mau suami kita berubah, istri kita berubah, anak-anak kita berubah. Mari mulai dari diri kita sendiri. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan supaya terjadi perubahan itu. Sama seperti Yakub, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dan terjadi perubahan. Saudara, mari punya komitmen. Saya mau berubah. Saya mau berubah lebih baik. Anak-anak remaja, berubahlah menjadi lebih baik supaya bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menyenangkan hati orang Tuhan. Jangan hidup dengan pola pikirmu, tapi berubahlah oleh pemahaman dunia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini seperti bencana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Mari saudara menyembah Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Tinggal saudara buka hati. Buka hati saudara. Pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Kami mau sepertimu.
membuka hati. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menjamah saudara pagi hari. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua seperti-Mu Yesus. Saya undang Pak Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita mau siapkan persembahan untuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sukacitamu melimpah dalamku.
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan saat pagi hari ini Bapak Ibu.